ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, sudah seharusnya kita meninggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya itulah yang mesti kita lakukan di setiap kita melaksanakan suatu kegiatan. Di waktu yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, kita bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga ketika kita mengawali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu terselip harapan bahwa kenikmatan yang kita rasakan pada siang hari ini, di waktu yang mulia ini, senantiasa Allah jaga dan senantiasa Allah berikan tambahan-tambahan kenikmatan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kemudian kita juga menyanjungkan sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kita bisa mengenal jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bagian dari nikmat yang paling agung, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di tengah keadaan yang serba terbuka ini, terkadang atau bahkan seringkali kita mencermati bahwa ada di antara sekeliling kita kehidupan yang tengah dijalankan itu menjauh dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang muncul, yang timbul dari dalam dirinya dalam bentuk perilaku adalah mewujud dalam perilaku yang serba kurang, perilaku yang ingin serba lebih, ingin serba terus bertambah dan bertambah, karena didasari dengan keadaan hati yang senantiasa merasa kurang akan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal yang demikian ini ketika tidak mampu menata hati, tidak mampu mencukupkan diri, maka tentu akan terjerumus dalam bentuk perilaku yang serba merasa kekurangan. Ini tentu tidak sejalan dengan apa yang sudah difirmankan Allah sebagai pengingat bagi kita semua di dalam Al-Quran surah Ibrahim. Allah telah memfirmankan yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Intisari dari ayat tersebut adalah Allah menginginkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan rasa syukur tersebut Allah akan berikan jaminan tambahan kenikmatan kepada kita semua. Dan sebaliknya, ketika tidak mampu mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah sudah sediakan adab yang sangat pedih. Tentu adab bagi para kalangan ahli atau ulama tidak hanya berupa adab ketika nanti di akhirat, tapi juga bisa berupa konsekuensi dalam menjalankan kehidupan, yang mana dalam kehidupan yang dijalani akan jauh dari rasa ketenangan dan akan menjauh dari rasa kebahagiaan. Allah memperingatkan kepada para hambanya, pada kita semua seorang muslim, bahwa ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, maka kehinaan itu akan menghampiri pada kehidupan kita masing-masing. Kita harus meyakini bahwa ketika Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Keadaan kita saat ini, baik itu keadaan di posisi yang terhormat maupun posisi yang biasa-biasa saja, tentu kita harus kedepankan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah segalanya mudah. Maka Allah peringatkan kita semua pada surah Al-Imran ayat 26 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah bagi Allah. Ayat ini ada ayat yang berbunyi wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Jadi Allah itu akan muliakan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan hinakan kepada siapa saja yang dikehendaki hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, itu sejatinya adalah mari kita syukuri, kita nikmati pemberian Allah seraya memperbanyak mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa kenikmatan, maka kita harus sandarkan itu kepada Allah. Bisa jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Sehingga tipologi atau macam jenis-jenis ujian itu tidak hanya berbentuk penderitaan, tapi ada kalanya ujian itu dapat berbentuk dengan kenikmatan. Maka ketika kita tetap memperhatikan hati kita, mencukupkan hati kita, qanaah, merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci daripada ketenangan dan kebahagiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Allah karuniakan kepada kita nafsu dan akal. Dengan kedua pemberian inilah yang bisa membedakan kita dengan makhluk Allah selain manusia. Bahwa ketika kita mampu mengarahkan nafsu kita, mengoreksi nafsu yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan selalu jaga dengan petunjuk, dengan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hinggap dalam diri kita adalah nafsu yang jenisnya adalah nafsu yang baik.
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan bahwa berkaitan dengan nafsu ini ada 3 hal yang Allah jabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang setidaknya ini bisa jadi koreksi untuk diri kita masing-masing. Yang pertama adalah nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa untuk mengajak dalam keburukan, dalam kemungkaran, dalam kejelekan. Allah firmankan dalam Al-Quran, yakni surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nafsu yang kedua adalah nafsul lawwamah, yang mana nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang bagaikan rem yang senantiasa menahan ketika kita mau berbuat keburukan atau menyesali ketika ada sebuah dosa atau maksiat yang sudah dilakukan. Surah Al-Qiyamah ayat 2 Allah firmankan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, nafsu yang mendorong manusia untuk menjadikan dirinya bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bagi banyak orang. Nafsu ini adalah nafsu yang senantiasa mendekatkan, mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Tentu ini yang bisa merasakan adalah diri kita masing-masing para jamaah rahimakumullah. Sejauh mana ketika nafsu yang dijabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, nafsu mana yang lebih dominan di dalam diri kita? Tentu kita harus muhasabah, kita harus bertafakkur, kita harus mengoreksi diri kita. Maka ketika kita senantiasa diberikan keringanan langkah untuk menuju kebaikan, syukuri para jamaah. Ini bagian dari nafsul mutmainnah yang mana ajakan untuk menuju kebaikan dan kebaikan. Tapi sebaliknya ketika naudzubillah tsumma naudzubillah, ketika yang kuat adalah nafsu amarah, maka inilah yang bisa menjerumuskan kita semuanya. Inilah yang bisa menimbulkan hati kita ini jauh dari ketenangan dan kebahagiaan. Maka ketika kita kembali kepada akidah, kembali kepada Al-Quran, Allah sudah berikan banyak jalan siratal mustaqim, jalan menuju kebenaran, jalan yang lurus. Insya Allah ketika kita mengikuti, maka Allah akan senantiasa berikan petunjuk dan hidayah. Tentu harapan kita semuanya adalah kita diberikan Allah hati yang cukup, hati yang merasa puas karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kepada para umatnya bahwa kebahagiaan itu bukan karena adanya materi yang melimpah, tapi adanya hati yang cukup. Andai kata kebahagiaan itu dimiliki oleh orang mereka yang punya materi yang melimpah, maka bisa disimpulkan bahwa orang yang materinya lebih itu akan mendapatkan ketenangan. Tapi tidak demikian. Justru banyak kita temukan orang yang biasa-biasa saja malah lebih bisa menemukan ketenangan karena adanya rasa yang cukup. Allah tidak melarang untuk memiliki harta,
Tapi yang Allah larang adalah ketika berlebihan untuk menggunakan harta atau ketika merasa kurang dalam hatinya ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Dan yang terakhir Rasulullah sabdakan kepada umatnya, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya dalam arti hakikat itu bukan karena banyak hartanya, melainkan ghinan nafsi, kaya hati, kaya jiwanya. Dan Rasulullah juga ingatkan bahwa jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kecukupan, Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina ya Allah, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.